Pernah gak sih kalian kepikiran kalau semisal kasus perselingkuhan yang ramai seliweran di media sosial justru bisa menjadi kasus kriminal paling mengerikan di negara Indonesia ini? Hai, selamat datang kembali di Kisah Kriminal Nyata. Tempatnya para pecinta kriminal dari seluruh dunia ada di Kisah Kriminal Nyata. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Laili Atik Supriyatin yang lahir pada tahun 1993, usianya pada saat itu sekitar 27 tahun. Laili tinggal di daerah Lebak Siu, Tegal, Jawa Tengah. Laili tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan juga keenam saudaranya. Laili merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Di lingkungan sekitar, Laili terkenal sebagai anak yang cerdas dan juga pintar. Laili juga terkenal dengan ramahnya dan juga penyayangnya. Laili pun dari dia sekolah dasar sampai dia sekolah menengah atas, Laili selalu masuk ke dalam peringkat 3 terbaik di kelasnya. Laili ini memang terbilang cukup cerdas. Sampai sekolah menengah atas, Laili pun berhasil masuk ke salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, dengan jalur beasiswa bidik misi ke jurusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada saat Laili sudah memasuki kekuliahan pun, Laili langsung menunjukkan bakat dan juga skill yang dia miliki. Dia pun berhasil membawa harum nama kampusnya dalam ajang Olimpiade Kimia. Bahkan, nilai Laili ini pun jelas terbilang bagus dari semester awal sampai lulus di tahun 2014. Laili setelah lulus di tahun 2014 itu langsung diterima di salah satu perusahaan farmasi ternama di Jakarta. Karena Laili sudah mendapatkan pekerjaan di Jakarta, ia pun memutuskan untuk menetap tinggal di sana. Seiring berjalannya waktu pun, Laili yang sudah menata karirnya dengan cukup baik, tertata, dan aman, tiba-tiba di tahun 2020, suatu tragedi yang mengerikan pun merubah kehidupannya. Laili yang merasa bosan dengan hidupnya, Laili pun berusaha untuk mencari seorang pendamping, di mana dia bisa berbagi keluh kesah kehidupannya seperti senang, sedih, marah. Dia pengen punya tempat itu. Alhasil, Laili pun memutuskan untuk menggunakan sebuah platform dating online atau kencan online di salah satu aplikasi. Di dating online ini pun Laili berchatan dengan banyak laki-laki. Tapi ada satu laki-laki yang membuat Laili ini tertarik. Laki-laki ini bernama Jumadil Al-Fajri atau biasa dipanggil Fajri. Fajri yang usianya tidak jauh beda dengan Laili ini merupakan seorang driver ojek online, dan Fajri tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan bersama dengan kakek dan juga neneknya. Laili yang merasa nyaman chatan dengan Fajri, dan Fajri pun juga yang jago menggombal dan membuat Laili nyaman. Akhirnya kedekatan mereka ini pun menimbulkan sebuah benih-benih cinta, dan dari situ mereka pun langsung memutuskan untuk bertemu. Di pertemuan mereka ini gak berselang lama, mereka langsung memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Tapi di hari-hari mereka berbagi nuansa cinta dan keromantisan, tiba-tiba Fajri di situ mengaku kepada Laili kalau misalkan dia sudah memiliki seorang istri dan juga 2 anak. Yang lebih mirisnya di sini adalah istri Fajri ini sedang mengandung anak ketiga mereka. Jadi saat Fajri mengaku kepada Laili, di situ Laili pun jelas terkejut. Namun gongnya di sini adalah Laili tidak memutuskan hubungannya dengan Fajri. Justru Laili menerima Fajri apa adanya, dan akhirnya mereka pun terus melanjutkan hubungan terlarang itu. Fajri yang biasa pulang ke rumah istrinya karena memang Fajri ini tinggalnya di Jakarta Selatan, sedangkan istrinya tinggal di Bekasi. Jadi istrinya dengan Fajri pun harus LDR. Tapi Fajri pun memutuskan untuk pulang seminggu sekali ke rumah istrinya. Pada saat Fajri pulang di minggu itu, istrinya pun gak ngerasain curiga. Tapi entah kenapa pengen banget buka HP Fajri. Dan pada saat istrinya membuka HP Fajri, di sana istrinya melihat sebuah messenger dari Facebook.
Di sana, istrinya nemuin sebuah chattingan yang konotasinya terkesan sangat romantis. Tapi di sini, istri Fajri yang berpikiran positif, nggak pernah mencurigai Fajri itu pun mencoba untuk biasa aja. Mungkin hanya teman lah sebelumnya. Namun, kecurigaan itu tuh menjadi sebuah kegelisahan dan mengganggu pemikirannya yang dimana keadaannya dalam sedang hamil. Dari situ, istri Fajri pun memutuskan sebelum Fajri pergi untuk meloginkan sosial media Fajri itu ke handphone miliknya. Dan tibalah keesokan harinya, Fajri pun kembali lagi ke rumah kakek neneknya di Pasar Minggu. Saat Fajri sudah kembali ke Pasar Minggu, istrinya pun masih mengamati terkait chattingan yang dia curigai. Dan saat istrinya membuka chattingan tersebut, di sana sudah banyak terdapat pesan-pesan romantis, bahkan sebuah pap foto dari seorang wanita. Dan pada saat ditunggu, ternyata makin parah. Di situ istrinya pun kesal, marah, dan juga kecewa, di mana dia tidak pernah mencurigai Fajri, dia selalu percaya pada suaminya, namun ternyata suaminya menyelingkuhinya. Istri Fajri yang sudah kesal ini pun langsung membuat sebuah cuitan di aplikasi Twitter. Di sana, istrinya pun membuat sebuah thread di mana dia menjelaskan atau menceritakan terkait suaminya yang selingkuh. Saat thread itu pun berhasil diposting, ternyata thread itu pun ramai dan banyak orang mendukung istri Fajri. Di sana banyak juga para wanita yang merasa kasihan dan mengutuki Fajri, kok ada bisa tega banget suami istri lagi hamil dia selingkuh, dan masih banyak lagi. Fajri yang akhirnya mendapat dan melihat thread yang istrinya post itu pun marah. Di situ Fajri pun langsung menghubungi istrinya. Istrinya ditelepon sama Fajri. Fajri langsung bilang, "Kenapa kamu membuat tweet seperti itu? Kenapa kamu memfitnahku bahwa aku selingkuh?" ujar Fajri. Istrinya pun bilang lagi, "Iya, karena aku mendapati pesan-pesan romantis dari salah satu platform media sosial yang kamu punya. Di situ aku wajar dong mikir bahwa kamu itu selingkuh," ujar istrinya. Nah, Fajri pun disitu langsung menjelaskan bahwasannya Laili ini bukan selingkuhan. Aku sama Laili ini cuman hubungan antara teman. Laili loh orangnya baik. Laili ini selalu bantuin aku dari mulai masak, dari mulai nyuci baju, dan keperluan lainnya. Dia tuh cuma teman biasa. Hapus thread kamu. Kasihan Laili, dia banyak dibully sama orang, dia dituduh ini dan itu. Di sini, istri Fajri yang justru minta maaf ke Fajri dan juga Laili. Dan setelah minta maaf itu pun istri Fajri langsung menghapus thread yang sudah dia posting itu. Setelah thread itu pun dihapus, Laili yang ternyata juga punya trauma gitu kan, karena setelah thread itu muncul, teman-temannya pun banyak yang ngebully dia, apalagi teman kantornya. Setelah keramaian thread itu bergulir, bukannya Laili dan Fajri ini harusnya berhenti melanjutkan hubungan terlarang itu, justru Laili terus melanjutkan hubungan terlarangnya dengan Fajri. Laili yang lebih parahnya lagi malah memberanikan diri mempublikasikan hubungan mereka ke istrinya. Bahkan yang lebih parahnya lagi di sini, Laili dan juga Fajri ini sempat memvideo call istrinya, dan di video call itu mereka bilang kalau misalkan mereka selesai bercocok tanam dan mereka bakal segera mandi. Istrinya dari situ yang sebelumnya dia yang minta maaf, dia yang merasa jahat karena sudah menuduh orang, justru sekarang merasa amat sakit hati karena pasalnya tuduhannya itu ternyata benar adanya. Dan dari sakit hati dan juga kekecewaan serta kemarahan, istrinya pun langsung meng-up lagi tweet berisikan Laili dan Fajri yang selingkuh. Tapi juga dia meng-up di Instastory dan juga status WhatsApp. Bahkan chattingan-chattingan bermesraan mereka lainnya. Dan ada satu chattingan yang membuat tweet ini langsung viral dengan hashtag "Jangan sentuh aku ya, aku lagi mens". Jadi di chattingan itu Fajri yang mungkin mau menemui Laili bilang kalau misalkan "Jangan sentuh aku ya, aku lagi mens". Nah dari chat itu muncullah sebuah tagar tersebut dan langsung viral di hari itu. Dan setelah hashtag dari tweet itu pun viral bahkan menjadi trending di Twitter, orang-orang pun sudah langsung melihat Fajri dan Laili sebagai pasangan yang menjijikan. Bahkan sampai ke tetangga rumah kakek dan neneknya. Di sana tetangga dari kakek neneknya Fajri ini pun langsung melapor ke pihak rukun tetangga atau RW setempat. Di sana mereka pun menjelaskan kalau misalkan mereka nggak nerima pasangan yang bukan suami istri, apalagi pasangan perselingkuhan, tinggal di wilayah mereka.
Karena Fajri dan juga Laili ternyata sudah tinggal bareng, tapi tinggal barengnya di rumah kakek neneknya Fajri. Setelah mendapat laporan tersebut dari warga, RT setempat pun langsung bergerak. Mereka pun langsung mendatangi rumah kakeknya Fajri. Di sana mereka pun dengan masih sopan gitu kan meminta Fajri dan Laili untuk keluar dari daerah mereka. Setelah Fajri dan Laili ini pun keluar dari rumah kakek neneknya, Fajri dan Laili bukannya putus, mereka masih terus bersama. Bahkan mereka sudah benar-benar tinggal bersama dan mengontrak 1 bulan di kawasan Jakarta Selatan. Tapi anehnya di sini, Fajri dan Laili ini pun menetap gak lama di satu kosan itu. Mereka nomaden pindah-pindah ke daerah yang lain tiap bulannya. Sampai akhirnya di tahun 2020, di bulan September, Indonesia terkena penyakit COVID-19, di mana semuanya harus work from home. Dan juga banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Dan dari situ, Fajri yang sebelumnya sudah tidak pernah bekerja menjadi ojol itu pun dihidupi oleh Laili, yang dimana Laili ini bekerja di salah satu perusahaan farmasi serta menjadi guru les private. Pada saat COVID ini melanda Indonesia, perusahaan farmasi Laili ini pun mem-PHK sebagian karyawannya, dan Laili terkena PHK perusahaan. Lalu, dia pun sudah tidak bisa lagi menjadi guru les private karena COVID-19 ini. Di sini, mereka berdua pun jelas kebingungan, karena nggak ada pemasukan sama sekali, nggak ada tabungan yang mereka punya. Fajri pun juga udah lama nggak kerja. Mereka pun memutar otak dong, gimana caranya biar bisa menghidupi kebutuhan mereka sama bayar kontrakan. Setelah cukup lama memutar otak, akhirnya Laili dan juga Fajri ini pun menemukan sebuah ide gila. Ide mereka ini adalah mengencani pria-pria yang kaya raya. Jadi, Fajri dan juga Laili ini pun berencana untuk mencari laki-laki yang mau mengencani Laili. Jika ada yang mau mengencani Laili, di situ Fajri akan datang dan merampok laki-laki tersebut. Laili jelas setuju. Di sana mereka pun langsung melakukan aksinya. Laili langsung mendaftarkan diri di salah satu platform dating apps, dan setelah mencari-cari laki-laki, meng-swipe kanan, meng-swipe kiri, adalah satu laki-laki yang cocok dan sama-sama meng-swipe kanan. Laki-laki ini adalah Rinaldi Harley Wisnanu. Rinaldi merupakan satu-satunya laki-laki yang mau berkomitmen dan juga menjalin hubungan dengan Laili. Rinaldi juga merupakan seorang laki-laki yang berumur 32 tahun dengan karir yang amat bagus. Rinaldi yang berasal dari Sleman, Yogyakarta ini ternyata dia mendapatkan beasiswa S2 dan S3-nya di Tokyo University, Jepang. Di mana Rinaldi pun sebenarnya sudah memiliki seorang istri, namun di Jepang. Tapi karena pada saat itu Rinaldi mendapatkan pekerjaan di Indonesia di sebuah perusahaan Jepang, akhirnya Rinaldi harus LDR sama istrinya. Dari LDR setahunnya ini pun membuat Rinaldi merasa kesepian. Di sana Rinaldi pun akhirnya mendaftarkan diri di salah satu dating apps online dan bertemulah dengan Laili. Laili dan Rinaldi pun chattingan lah selama beberapa bulan. Di sana Laili pun mengamati Rinaldi dari karakternya, dari latar belakangnya, bahkan pekerjaan Rinaldi sendiri. Dan Laili pun bilang ke Fajri kalau misalkan Rinaldi ini korban potensial. Ya, karena jenjang karirnya Rinaldi bagus, dia pun merupakan seorang manajer HRD di sebuah perusahaan Jepang ini. Ya Laili pun berpikir, oh ini karirnya bagus nih. Karena Laili juga kan pinter gitu loh, jadi dia tahu gitu dan paham betul. Setelah mereka sudah chattingan lama gitu kan, selama hampir kurang lebih mau 1 tahun, Rinaldi pun dan Laili memutuskan untuk bertemu. Laili bertemu dengan Rinaldi di stasiun Juanda, dan pertemuan mereka itu pun akan menjadi pertemuan yang menggemparkan. Laili pun mengajak Rinaldi pergi ke apartemennya, yaitu di Pasar Baru Mansion. Namun, sebelum mereka pergi ke apartemen Laili, Laili bilang kalau misalkan dia butuh uang cash, yaitu 2 juta. Dan di situ Laili meminjamlah kepada Rinaldi. Rinaldi yang nggak bawa uang cash sebanyak itu, dia pun bilang ke Laili kalau misalkan aku harus ke ATM dulu untuk ngambil cash tersebut. Usut punya usut, ternyata uang yang pengen dipinjam Laili ini bukan beneran mau minjem. Tapi di sana Laili ingin ikut untuk mengetahui PIN ATM dari Rinaldi. Jadi pada saat si Laili mau ngelihat PIN ATM-nya, Laili itu kesulitan karena nggak bisa ngelihat, ketutup sama badannya Rinaldi. Setelah upaya yang dilakukan Laili untuk melihat PIN ATM-nya Rinaldi tidak berhasil,
Laili pun akhirnya hanya bisa melihat saldo Renaldi yang berjumlah 97 juta rupiah. Di sana, Laili pun agak sedikit sedih, tapi dia cengengesan dan bahagia karena benar korbannya ini potensial. Setelah mereka selesai mengambil uang di ATM, mereka pun langsung bergegas ke apartemen Pasar Baru Mansion yang disewa Laili beberapa hari. Di sana, saat mereka sampai, mereka banyak ngobrolin soal keluarganya Rinaldi, terus juga kehidupannya Laili, pokoknya banyak sharing lah. Dan di situ Laili pun baru tahu kalau misalkan hobinya si Rinaldi ini adalah karate. Dan Rinaldi juga sudah mendapatkan sabuk hitam. Di situ Laili pun kaget. Terus juga dia muter otak. Waduh, di keesokan harinya, masih hari-hari biasa, Laili bertemu dengan Fajri. Di situ Laili cerita kalau semisal si Rinaldi ini jago bela diri. Dia pun dapat sabuk hitam dari karatenya. Fajri di situ yang mendengar itu, dia pun juga langsung muter otak. Oh, gimana ya caranya biar aku bisa merampok si Rinaldi ini? Akhirnya Fajri dan Laili pun pergi ke toko bangunan. Di sana mereka pun pergi untuk membeli 3 buah batu bata. Setelah mereka berhasil membeli batu bata ini, mereka pun kembali lagi ke apartemen Pasar Baru Mansion. Fajri di sana meletakkan batu bata yang dia beli. Setelah mereka membeli batu bata itu, Fajri pun bilang ke Laili kalau misalkan suruh Rinaldi untuk menginap lagi di apartemennya. Laili pun langsung dong menghubungi Rinaldi di situ. Laili bilang, kamu bisa nggak bermalam lagi di apartemen aku? Terus Rinaldi jawab, oh iya bisa, nanti aku ke apartemen kamu ya, ujar Rinaldi. Tibalah akhirnya Rinaldi sampai di apartemen Laili. Di sana Laili pun menyambut hangat Rinaldi. Dia pun ngetising-tising Rinaldi, ngegoda-goda Rinaldi lah. Dan alhasil mereka pun melakukan adegan bercocok tanam. Pada saat adegan bercocok tanam itu posisi Laili di bawah, Rinaldi di atas. Tiba-tiba ada sebuah sergapan dari belakang yang langsung menimpuk kepala belakang Rinaldi. Dan orang tersebut adalah Fajri. Fajri menimpukan 3 batu bata ke belakang kepala Rinaldi. Dan di situ Rinaldi pun langsung terkapar. Di sana Laili dan Fajri pun langsung menanyakan PIN ATM Rinaldi dan juga akses masuk ke rekening-rekening Rinaldi. Rinaldi yang udah gak berdaya ditambah Fajri yang menikamkan gunting ke belakang badan Rinaldi pun membuat Rinaldi makin gak berdaya dan terkapar. Rinaldi hanya cuma bisa pasrah dan juga menyebutkan PIN ATM-nya. Karena Fajri dan juga Laili menjanjikan kehidupan lah buat Rinaldi kalau misalkan dia mau ngasih tahu PIN ATM-nya. Tapi setelah Rinaldi berhasil menyebutkan PIN ATM dan juga akses masuk ke rekeningnya, Rinaldi langsung tewas di tempat. Fajri dan juga Laili yang sibuk mencoba untuk masuk ke rekeningnya Rinaldi tidak memperhatikan Rinaldi. Saat mereka bisa masuk, mereka pun langsung kegirangan. Dan pada saat selesai kegirangan itu pun, mereka baru mengecek Rinaldi. Dan saat dicek, Rinaldi sudah tidak bernafas. Dari situ, Fajri dan juga Laili pun panik. Harus gimana? Karena sebelumnya mereka belum mempersiapkan bagaimana untuk menyingkirkan tubuh. Di sana mereka pun langsung berdiam lagi, memikirkan cara untuk mengamankan jasad dari Rinaldi ini. Menit pun berlalu, jam pun berlalu, akhirnya Fajri dan juga Laili pun menemukan sebuah ide. Ide itu merupakan ide yang benar-benar gila dan juga mengerikan. Karena pasalnya, Fajri berniat untuk memisahkan bagian tubuh Rinaldi menjadi 11 bagian. Laili menyetujui apa yang direncanakan oleh Fajri. Fajri dan juga Laili pun membagi tugas. Laili mengamankan tubuh Rinaldi di toilet, sedangkan Fajri pergi ke toko bangunan untuk membeli perkakas dan juga gergaji. Pada saat Fajri sudah berhasil membeli itu, Fajri pun langsung mengeksekusi tubuh Rinaldi di kamar mandi. Dan benar saja dia memisahkan tubuh itu menjadi 11 bagian. Setelah pengeksekusian tubuh itu pun berhasil, Fajri dan juga Laili pun sudah membawa 2 koper besar dan kresek besar. Di sana mereka pun langsung memasukkan bagian tubuh Rinaldi ke dalam koper dan juga kresek yang sudah mereka beli. Pada saat mereka sudah mengamankan jasad itu ke dalam koper, mereka pun langsung membersihkan apartemen seperti semula. Bahkan, mereka pun mengecat rambutnya agar tidak dicurigai oleh kamera CCTV.
Mereka langsung bergegas pergi dari apartemen tersebut. Mereka pun pergi ke apartemen lain, yaitu apartemen Kalibata City. Di perjalanan, Layli ini sudah mencium aroma tidak enak atau bau busuk lah yang mulai tercium. Di sana, setelah mereka sampai pun, mereka langsung bergegas lagi untuk ke supermarket untuk membeli sebuah pengharum ruangan sama bubuk kopi. Kenapa mereka beli bubuk kopi? Karena bubuk kopi ini terkenal bisa menyerap bau. Jadi mereka belilah bubuk kopi ini. Setelah mereka kembali ke apartemen, mereka pun langsung melakukan aksinya dengan menyemprotkan pengharum ruangan serta memasukkan bubuk kopi ke dalam koper tersebut. Setelah beres dari itu, mereka langsung pergi menuju ATM untuk mengambil semua uang Rinaldi. Dan setelah berhasil mengambil, mereka ngapain? Mereka foya-foya. Beli handphone baru, laptop, terus juga motor PCX, dan emas. Gak berhenti sampai di situ, mereka pun tetap dong harus memikirkan cara gimana menyingkirkan tubuh Rinaldi. Layli pun memberikan saran ke Fajri kalau misalkan mereka harus menyewa sebuah rumah yang memiliki halaman belakang. Karena nanti tujuannya itu adalah untuk menguburkan jasad Rinaldi. Ide itu pun diterima oleh Fajri. Mereka pun langsung bergegas mencari rumah kontrakan yang memiliki halaman belakang. Setelah mereka mencoba untuk searching di media sosial, akhirnya mereka pun dapat rumah sesuai dengan apa yang mereka butuhin. Rumah itu terletak di Depok. Akhirnya mereka pun langsung mendatangi rumah tersebut dan langsung mengedilkan rumah itu untuk beberapa tahun. Setelah rumah itu deal, mereka pun langsung mengeksekusi halaman belakang dengan mencangkuli untuk membuat sebuah kuburan. Pada saat mereka sibuk dengan membuat kuburan itu, di sisi lain keluarga Rinaldi sedang cemas karena Rinaldi belum juga menghubunginya sudah 2 hari. Di mana Rinaldi ternyata selalu menghubungi kedua orang tuanya dan juga istrinya setiap hari. Namun, sudah 2 hari ini Rinaldi nggak ada menghubungi mereka. Alhasil, ibu dan juga istrinya Rinaldi pun berniat untuk langsung melaporkan kehilangan Rinaldi ke kantor polisi. Laporan itu pun akhirnya masuk ke kantor polisi. Dan di sisi lain juga, tetangga apartemen unit yang Layli dan Fajri sewa ini mencium sebuah bau bangkai yang amat menyengat. Karena setiap kali dia buka balkon, bahkan bukan tetangga sebelah apartemen Layli Fajri ini aja, tapi unit yang lain, mereka benar-benar nyium bau yang benar-benar gak enak banget. Di situ mereka pun langsung mencoba menghubungi pihak manajer apartemen. Pihak manajer menerima laporan itu, pihak manajer pun langsung menghubungi pemilik unit yang disewa oleh Fajri dan Layli. Di sana pihak manajer bilang kalau misalkan apa yang ada di dalam unit kamar itu. Si pemilik unit apartemen ini pun kebingungan, saya nggak tahu karena penyewanya ini seorang suami istri. Terus pihak manajer ini pun bilang kalau misalkan bagaimana kalau kita coba buka unit tersebut. Pemilik unit itu pun setuju, karena apa? Karena pasalnya udah meresahkan para penyewa di apartemen itu. Saat mereka berhasil masuk, langsung bau pun menyeruak keluar, bau bangkai yang amat-amat bau. Di sana mereka pun langsung mengecek satu-satu dari lemari, terus juga kamar mandi, tidak menemukan apa-apa. Namun waktu pada saat mereka membuka balkon, mereka menemukan 2 koper yang sudah dihinggapi lalat. Di sana mereka pun langsung mengamankan koper itu, tapi tidak ada yang berani buka. Mereka justru melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Setelah pihak kepolisian sampai, pihak kepolisian pun langsung membuka koper tersebut. Dan benar saja pada saat dibuka, di sana terdapat jasad dari manusia. Jasad dari tubuh manusia itu sudah terbagi-bagi. Dan orang-orang yang melihat itu pun jelas histeris dan kaget. Ada yang menduga itu dan ternyata dugaan itu pun benar. Di sana polisi pun langsung bergegas untuk mencoba mengidentifikasi siapa pemilik dari jasad tersebut. Pada saat identifikasi, polisi di sana menemukan sebuah lanyard atau identitas dari perusahaan. Tapi di sisi lain, polisi pun juga menerima laporan terkait orang yang hilang. Dan waktu dicocokkan dengan ciri-ciri orang yang hilang ini, sama. Tapi polisi masih juga belum merasa ini tuh valid. Waktu ditelaah lebih dalam, ditelusuri koper itu, dipisahkan bagian-bagian tubuhnya gitu kan. Di sana mereka menemukan identitas
yang jelas, yaitu sebuah KTP. Waktu polisi itu ngambil KTP itu pun, dan ternyata namanya sama dengan orang yang hilang. Polisi langsung mengamankan jasad tersebut dan langsung mengidentifikasi lebih jauh lagi. Polisi juga menghubungi pihak dari keluarga Rinaldi, mengabarkan kalau misalkan mereka menemukan sebuah jasad yang dimana teridentifikasi sebagai Rinaldi. Setelah keluarga Rinaldi pun menerima berita yang tidak mengenakan ini, mereka pun langsung bergegas datang ke kantor polisi. Saat pihak keluarga Rinaldi datang dengan tangis histeris dari sang ibu, polisi pun ingin lebih make sure lagi bahwasannya apakah ini benar jasad Rinaldi atau bukan. Polisi melakukan tes DNA antara orang tua Rinaldi dengan jasad yang ada dalam koper. Pada saat DNA itu pun sudah berhasil dilakukan, ternyata hasilnya cocok. Ibunya Rinaldi dan keluarganya, bahkan istrinya pun jelas lebih menangis histeris lagi, bahkan bertanya-tanya kenapa bisa kok Rinaldi meninggal dalam keadaan seperti itu. Di sisi lain, setelah diidentifikasi bahwa ini benar Rinaldi, polisi pun langsung mengejar pelaku pembunuhan sadis itu. Polisi langsung menginterogasi pemilik unit apartemen tersebut, dan pemilik unit apartemen itu pun bilang kalau misalkan yang nyewa unit itu adalah sepasang suami istri. Karena pada saat menyewa apartemen, kita diharuskan untuk memberikan identitas diri sama nomor HP. Si pemilik ini pun langsung memberikan identitas diri suami istri ini dan juga nomor HP ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian itu pun sudah mengantongi nama dan mereka melacak kedua orang ini menggunakan sinyal handphone. Pada saat mereka berhasil melacak pasangan suami istri ini, mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Dan pada saat mereka sampai di tujuan, yaitu di Depok, rumah itu pun langsung disergap oleh pihak kepolisian. Dan di sana terdapat Laili dan juga Fajri yang fokus menggali kuburan untuk jasad Rinaldi. Dan mereka langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi. Saat mereka sampai ke kantor polisi, mereka pun langsung diinterogasi lebih dalam. Di sana, mereka pun akhirnya mengakui apa yang mereka sudah lakukan. Dan polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis pada tahun 2020 di Indonesia ini. Seiring berjalannya waktu, keadilan untuk Rinaldi pun tiba. Persidangan pun dimulai. Di persidangan, isak tangis dan juga perasaan marah pun campur aduk. Di sana, keluarga Rinaldi jelas terpukul hebat, jelas marah, jelas sedih, dan juga banyak orang atau bahkan dari wartawan yang mengutuki perbuatan Laili dan juga Fajri ini. Akhirnya, hakim pun memutuskan untuk menghukum mati Fajri dan juga Laili. Di putusan hukuman mati ini pun mereka nggak langsung dihukum mati, tapi mereka diberikan kesempatan untuk tobat dulu sebelum mereka tahu kapan mereka akan mati. Apa yang dilakukan dari Fajri dan Laili ini jelas amat tidak manusiawi. Rinaldi yang memiliki karir yang bagus dan juga pekerja keras, korban dari kekejaman Laili dan Fajri. Sedangkan lagi yang disayangkan di sini adalah Laili sendiri. Dari kasusnya yang dimana dia merebut suami orang, terus juga dia merupakan lulusan dari universitas terbaik di Indonesia dengan karir yang juga tertata, bagus, bahkan dia bisa dapat langsung pekerjaan, itu sangat-sangat disayangkan. Pasalnya, hidup Laili yang mungkin sampai saat ini bisa menjadi seseorang yang berpengaruh di Indonesia, justru mimpi, karir, harapan itu hancur dan mati di dalamnya. Dan Rinaldi yang seharusnya sudah juga bisa berpengaruh di Indonesia ini, justru harus menjadi korban kekejaman dari Laili dan Fajri. Dan dari kisah ini pun kita bisa belajar bahwasannya ketika manusia sudah dibutakan oleh cinta atau obsesi, apalagi bukan hanya obsesi tentang cinta, melainkan tentang uang, apapun bisa dilakukan. Manusia pun bisa merangkap menjadi setan. Bahkan, setan pun bisa insecure kepada manusia. Karena apa? Karena pemikiran mereka sudah benar-benar di luar kendali. So, bagaimana menurut kalian tentang kasus yang mengerikan di Indonesia ini dari kasusnya Laili dan juga Fajri? Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya apa tanggapan kalian. Dan kalau misalkan kalian juga punya rekomendasi kasus menegangkan dan mengerikan dari seluruh dunia, boleh kalian coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk para pecinta kriminal dibantu diklik subscribe, like,
share, dan kalau mau dapetin eksklusif cerita mengerikan lainnya, berlangganan juga di akun Kisah Kriminal Nyata. Jadi, jangan lupa bantu suarakan yang harus disuarakan. Bisa jadi ada banyak kasus lain yang butuh disuarakan. So, tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus mendebarkan dan menegangkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.